kita diajak keliling. Di sampingnya tempat pesugihan itu ternyata ada tempat yang hidup 24 jam. Untuk apa itu? Untuk maksiat. Jadi ada tempat, katakanlah ya bahasanya entah kafe entah warung, itu jualan miras. Nah, orang akan minum minuman di situ. Selesai minum, di sampingnya ada kamar-kamar yang sudah disediakan wanita-wanita penghibur. Jadi habis minum, kamar, balik lagi minum lagi. Itu 24 jam hidup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sedekah pagi ini? Sedekah dengan teman kanan kirinya, senyum dulu. Insya Allah dengan senyum akan membuka aura pikiran kita, hati kita, rasa kita untuk bisa menyampaikan, untuk bisa menerima hikmah walaupun mungkin nanti sedikit yang kami dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amabad. Alhamdulillah, izin perkenalkan diri. Saya sering ketemu, ini Bunda yang ketemu di Zoom gitu ya, di dunia maya. Alhamdulillah hari ini ketemu. Jadi kalau yang menebak-nebak, inilah fisiknya, inilah wujudnya, jasadnya, yaitu Bu Sri Mulyani dari Magetan. Alhamdulillah hari ini Allah beri rezeki yang Masya Allah tabarakallah. Singkat cerita, sampai maghrib kemarin saya sudah putuskan untuk tidak hadir Bang El. Badan rasanya nano-nano sepulang dari safar. Ini sedikit cerita supaya nanti saya semangat. Saya sedang menyemangati diri saya sendiri. Running maraton dengan berbagai kegiatan, termasuk pagi ini juga masih ada kegiatan di Magetan. Saya berangkat, kok bisa berangkat? Ya, jam 12 malam tadi saya dibangunkan oleh Allah, melihat ke teras kok ada mobil, itu mobilnya siapa? Nah, saya keluar buka pintu, ternyata travel. Monggo Pinara, bisa nggih Pinara, tahu nggih? Bangkalan. Jadi singkat cerita, ini rezeki dari Allah. Jam 12 sedang mobil di depan rumah saya. Akhirnya saya terbangun, saya bilang, Mas jemput siapa? Rumahnya Bu Sri Mulyani mana? Lah saya Sri Mulyani, saya jemput ibu untuk ngantar ke Surabaya. Masya Allah lah, saya baru bangun Mas, belum persiapan. Nggak apa-apa, saya tunggu. Akhirnya ditunggu, saya mikir nanti sampai sana saya mandi dulu ya Mas ya, pokoknya aku kurang siap. Karena benar-benar nggak siap saya. Alhamdulillah berangkat, saya nanya, Mas kita ngampirin berapa orang? Alhamdulillah hanya jenengan sendirian. Maka saya semangat, berarti Allah lah yang menggerakkan saya harus hadir. Karena saya beberapa teman Japri, maaf saya uzur gak bisa datang. Maka alhamdulillah ini rezeki dari Allah dan saya harus bercerita. Nah ini ta'arufnya begitu. Jadi nanti yang di dunia maya sudah tahu saya, nanti boleh disapa. Alhamdulillah saya secara pribadi Magetan diberi rezeki untuk bisa membersamai teman-teman Paskas Japtin untuk ibadah safar minal masjid ilal masjid. Ini rezeki yang luar biasa. Yang saya tidak ada di majelis kemarin, akhirnya memberanikan diri untuk ikut. Saya bilang ke Ayah Yusron, ya aku niate ikut, tapi ojo dicatet dhisik. Karena aku urung de duit. Saat itu benar-benar saya hanya kuatkan bismillah aku ikut. Bisa jadi inilah yang Allah harapkan dari saya untuk perubahan itu. Benar, Allah yang nyeting semuanya. Ya aku punya uang 1,5 juta. Ini tak transfer dulu, yang penting budal dhisik. Urusan engko karo perjalanan. Nah, alhamdulillah itulah rencana Allah. Jadi enggak langsung kita punya uang banyak. Nah, singkat cerita begitu.
Tadi sudah disampaikan oleh Bang El, perjalanannya sebetulnya direncanakan hanya di Baru, Parepare, Pinrang. Baru, Pinrang, Kukar. Tapi karena semangatnya kami, Allah kasih hadiah ngalah nih umroh. Saya tuh sampai gini, ngalah nih umroh ini ya, saya gitu. Dan alhamdulillah nggak ada capeknya. Jadi pelayanannya Masya Allah, saya malu. Jadi teman-teman kalau berkhidmat sama tamu itu Masya Allah gak bisa digambarkan. Saya ingat Gus Ubed Al-Fatah Temboro, kalau berkhidmat sama tamu itulah yang ada di Sulawesi sama Kalimantan kemarin. Saya langsung terbayang beliau, bagaimana beliau berkhidmat sama tamu. Duwite wong Jawa, Jawa Timur rapayu nih kono. Bayar parkir aja gak payu, gak laku. Kita sudah beli, kasirnya udah dikasih tahu ternyata engko nek enek tamu bayar jangan diterima. Ayatnya begitu karena duit kami ditolak. Akhirnya saya dengan berani, Mas, saya niatnya beli. Kalau transaksi jual beli berarti harus diterima. Karena takut duitnya diterima. Karena takut kami yang ini terus Qadarullah sore itu datang sang kasir itu dengan membawa makanan senilai uang yang kami berikan lagi. Artinya enggak payu meneh duitnya. Nah itulah akhirnya kita ya sudahlah kita ikhlas, kita ganti dengan doa. Setiap perjalanan kita ganti doa. Nah di sesi pertama ini kita akan cerita tentang Sulawesi. Berarti nggih? Nanti yang sesi kedua Kalimantan. Saya sudah menyiapkan buku. Hari ini saya bawa buku saya kosong zong, enggak ada tulisannya. Kenapa begitu? Alhamdulillah, begitu turun di Maros langsung dijemput oleh Bang Samad. Beliau adalah sekarang beliau ada di rumah ayah ya. Beliau diamanah di rumah ayah. Dari Maros menuju ke Baru kurang lebih 2 jam kalau nggak salah ya. Kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah langsung diterima oleh Kiai Zahid. Nah disitulah. Jadi kalau saya secara pribadi Magetan Sri Mulyani ini dilondri habis-habisan ya sama Kiai Zahid. Enggak terima pakai pembersih yang kelas tinggi, enggak. Bersih, benar-benar bersih. Sampai akhirnya saya karena tidak mampu menulis, saya hanya bilang begini, kalimat yang terekam di otak saya. Tagline-nya Paskas gimana coba? Paskas Indonesia? Nah, insya Allah lelahku lillah. Beliau balik bertanya, lelahmu yang mana yang sudah lillah? Ditanya begitu, kenapa? Karya apa yang sudah kamu persembahkan? Kita itu langsung Masya Allah. Nah nanti saya nangis ya mohon dimaafkan ya. Saya berusaha bahagia di sini supaya nggak nangis. Nah, artinya yang saya tangkap dari Kiai Zahid adalah bergerak. Mungkin kita selama ini terlalu terlena. Saya maaf secara pribadi nggih, saya pernah ke Masjid Jogokarian. Saya pernah iktikaf di Masjid Al-Falah Sragen. Saya pernah ke Masjid PTS Sleman. Saya pernah masjid ke Khairul Ummah, masjidku punyanya Kiai Bangun. Di sana masjidnya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita studi kebanding ke sana sama, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena penjenengan lihatnya secara fisik sudah bagus, tidak tahu perjuangannya. Nah ternyata kenapa saya bilang gini, bener lah kenapa Kiai itu menginstruksikan, mengamanahkan kita untuk ke Sulawesi sama ke Kalimantan. Karena di Sulawesi inilah kalau kita mau bangun, kalau mau mengatakan Paskas Indonesia, insya Allah lelahku lillah, lelahmu yang mana? Itu yang ditanya sama Kiai Zahid. Akhirnya kita malu habis-habisan, kita belum berbuat banyak, kita belum bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya yang ada di otak saya karena saya nggak punya catatan. Mbak Farah nanti yang mungkin banyak materinya. Yang kedua, kita terlalu fokus untuk mencari otak dengan konversi uang.
Itu. Benar apa benar? Termasuk saya juga benar. Karena selalu wah kok donasinya besar berarti tonasenya juga besar. Uang dan uang. Ternyata itu keliru. Beliau fokusnya kepada dakwah itu bersama orang, tidak bersama uang. Kalau orangnya banyak, pasti akan menghasilkan uang yang banyak. Maka yang saya catat di dalam memori otak saya adalah beliau kemarin menyampaikan, kan kita baru pemilu. Bagaimana pemilu itu didesain dengan baik mulai dari atas, dari hulu sampai hilir. Sampai di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, paling bawah adalah tingkat kelurahan dengan adanya KPPS. Maka Paskas itu seperti itu. Jadi open recruitment kita adalah mencari Paskas, bukan mencari OTA. Maka kemarin kami terbelalak di Pinrang, Bang Nahar, itu Paskasnya berapa Bu? 400. Kami tamune 8 disambut 100 Paskas. Ya bayangkan. Tamune mau 8 sing nyambut 100. Kalau satu kecamatan 5 Paskas saja dan 5 Paskas ini ngajak 5 Paskas lagi, itulah banyaknya Paskas. Otomatis Paskas pasti akan jadi OTA. Akhirnya benerlah di Pinrang itu 400 dan Masya Allah hiruk pikuknya luar biasa. Nah ini yang saya tangkap. Maka kalau Paskasnya nggak istiqomah bagaimana? Itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita bergerak. Nah dalam pergerakan itu ada keberkahan. Maka kalau Paskasnya banyak, insya Allah tonasenya juga naik. Paskasnya diajak SMK, Paskasnya diajak baca Quran. Disitulah dakwahnya. Dakwah kita itu sama orang, bukan sama uang. Nah ini secara spirit yang saya tangkap dari Kiai Zahid, yaitu itu tadi. Lelahmu yang mana yang dikatakan lelah, kamu belum punya karya. Ternyata dari Pare-Pare, dari Sidrap, dari Pinrang semua sudah ada masjidnya. Karena beliau menyampaikan tidak akan lain peradaban yang luar biasa kalau peradaban itu tidak lahir di masjid. Saat itulah saya langsung nulis doa di dalam diri saya sendiri, saya pulang harus bergerak, harus segera. Sampai beliau menyampaikan, Bang El, kalau perlu itu tanah sopo sing wis kira-kira mau diwakafkan, ambil 1 bata merah, golek semen, diaduk, bismillah. Ini peletakan batu pertama untuk Masjid Kapal Menjalang. Sebutkan kotanya masing-masing. Sampai segitunya beliau seriusnya. Maka di situ malu. Kita ini sudah terlalu banyak fasilitas yang kita dapat. Kenaan. Benar-benar Jawa Timur ini menurut saya Kabupaten Magetan terutama terlalu terlena, tertidur pulas, banyak mimpi akhirnya enggak dieksekusi. Itu yang kami rasakan. Kalau boleh saya ceritakan tentang baru Masjid Kurir Langit, itu masjidnya Bang El udah sampai sana ya. Di depannya itu kuburan tempat pesugihan. Dan masih ada Bang El kuburannya. Ada, depan pas ini keluar, nah itu pohon itu tempat untuk mencari pesugihan. Dan kita diajak keliling, di sampingnya tempat pesugihan itu ternyata ada tempat yang hidup 24 jam. Untuk apa itu? Untuk maksiat. Jadi ada tempat katakanlah ya bahasanya entah kafe entah warung itu jualan miras. Nah orang akan minum minuman di situ, selesai minum di sampingnya ada kamar-kamar yang sudah disediakan wanita-wanita penghibur. Jadi habis minum kamar, balik lagi minum lagi, itu 24 jam hidup. Maka Kiai Zahid alhamdulillah bisa merubahnya menjadi peradaban. Sudah terbeli sekarang untuk ruang belajar menghafal Al-Quran. Tempat itu sudah terbeli.
Nah, yang saya unik dari Kurir Langit adalah beliau itu punya prinsip, punya mimpi apa langsung dieksekusi. Karena eksekusi yang pertama itulah bisa jadi ini menjadi nanti lahirnya peradaban walaupun belum sempurna. Mohon maaf, towernya Masjid Kurir Langit itu 6 tingkat, rencananya 6 tingkat. Tapi baru dibangun dasarnya saja, pondasinya belum selesai. Ini belum selesai dibangun, belum jadi. Itu kemarin ditunjukkan kita sudah mau merencanakan membangun lagi. Nah, kalau kita ini kan terlalu pinter ya. Oh, ini orang rampung gak bergeser gitu. Nek orang rampung gak, ternyata beliau tidak. Karena apa? Ini sebagai tonggak nanti kalau saya meninggal, siapa tahu ada yang meneruskan peradaban ini. Oh, itulah akhirnya kami, Masya Allah. Bagi saya secara pribadi, cucian yang memang dahsyat jadi Kiai Syahid. Setelah kami dicuci di situ, akhirnya ditunjukkan. Ini loh yang tak maksud gitu, kayaknya saya menangkapnya ya. Yang tak maksud, dari sini silakan jalan ke, alhamdulillah waktu itu sama-sama diantar ke Sidrap dulu. Di Sidrap sampai Isya ya, kita jadi jamak takhir di sana. Di situ ternyata juga anak-anak muda semuanya. Anak-anak muda yang Masya Allah dia mengabdi di masjid, dan masjidnya alhamdulillah sudah lebih bagus kalau di Sidrap ya. Di belakangnya sudah ada BMI-nya, sudah semuanya anak muda dan usianya di bawah 35 tahun, 30 tahun, 30 di bawah itu semuanya. Lah kami ini yang sudah bau tanah jadi malu juga. Itu Sidrap. Setelah di Sidrap, karena yang direncanakan tidur di Parepare, kita dibawa di Parepare. Nah, di Parepare inilah saya yang dapat kesan ya. Jadi kalau kita di Jawa terutama saya ngelihat itu kan memang ingin memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Nah, di Parepare ini alhamdulillah saya menggunakan fasilitas MCK. Saya bisa membayangkan Bu, di MCK itu disiram sampai 10 kali itu belum larut Bang. Sampai gini, ya Allah, berarti Bang Samad ini luar biasa sama teman-teman di sini. Sudah mau membuat masjid dengan fasilitas yang penting masjid tinggal berbakti kepada Allah, taat kepada Allah. Masjidnya dari papan. Jadi kalau kami tidur di kamar itu, orang yang sholat di masjid terdengar jeduk gitu kan orang jalan. Tapi memang sudah berdiri. Jadi intinya dari apa yang saya tangkap, mulailah jangan menunggu sempurna. Terlalu banyak rencana, terlalu eksklusif di dalam perencanaan, lali enggak dang budal-budal memulai. Nah, itu yang saya tangkap. Ya, nah mudah-mudahan dari baru Kurir Langit ke Sidrap, terus lanjut kita nginep di Parepare. Banyak hal yang membuat kami akhirnya ya Allah kita nih terhidur. Saya secara pribadi ya, teman-teman yang bertujuh monggo sesuai dengan rasa yang dimiliki masing-masing terlalu terlena. Maka alhamdulillah dalam perjalanan pulang saya hanya gini, ya Allah aku bergerak ya Allah. Pulang dari Kalimantan, saya mendarat sampai di Magetan jam 12 malam, pagi langsung ada acara mengumpulkan 27 pimpinan pondok. Alhamdulillah terekrut 3 pondok siap menjadi paskas dan sudah bersama-sama. 3 pondok Bu, langsung saya tanya sama Pak Jati waktu itu kan rawuh, monggo Pak, Ustadz, Kiai, monggo ini sudah disampaikan. Saya mau nanya kira-kira pondok mana yang siap membersamai Paskas Magetan, yang jadi paskas, yang ikut mikul beras, yang ikut mikirkan kepentingan orang lain, gak mikirin pondok dewe, langsung ngangkat tangan 3 pondok. Pondok Al Muslimun, pondok Temboro, cabangnya Temboro, sama satu lagi pondok di dalam kota. Nah itu kebahagiaan. Selesai begitu langsung Kiai, besok hari Ahad kita babat tanah wakaf yang sudah diwakafkan di Sroko. Langsung nanti kita eksekusi untuk dibangun di masjid. Siap, alhamdulillah. Seminggu kemudian
saya gini, bergerak ayo Ma, Paskas Magetan, bergerak. Sampai detik ini mungkin yang saya gitukan sudah kupingnya panas kali ya. Karena saya setiap bangun subuh langsung, hari ini Paskas mau kemana? Ini Ustazah ngitung baju, oke sila bergerak. Jangan lupa ya berdoa, bergerak. Hasilnya rasa dipikir, hak Gusti Allah, bukan hak kita. Nah alhamdulillah Ahad kemarin ya ada tamu yang tak diundang, yang tidak kula nuwun. Kula nuwunnya wis bar subuh. Yaitu karena beliau begitu ya wis tak terima di alas saya gitu. Jadi Trenggalek, teman-teman Trenggalek itu silaturahim ke Magetan karena Paskas Magetan enggak ada di markas, adanya di hutan. Ya silakan monggo ikut mendoakan. Alhamdulillah kami teman-teman Paskas Trenggalek ke Magetan langsung ikut babat tanah wakaf yang ada di Sroko. Minta doanya ini orang-orang soleh solihah semuanya yang hari ini sedang safar, insya Allah doanya diijabah. Mudah-mudahan di masing-masing kota segera terbangun masjid. Masjid kapal munjalan masing-masing kota. Entah dikasih nama apa, yang penting itu ada masjid. Jangan nunggu sempurna. Mulai. Apakah harus masjid? Enggak, surau pun boleh. Maka kalau hari ini ada GSM, Galena Surau Munjalan, inilah pergerakan. Saya juga setelah baca rondon tuh, wah keren, berarti langsung bergerak. Harus bergerak, jangan terlena. Ini yang saya sebagai orang tua yang sudah bau tanah ini rasanya, iya ya kita ini terlalu lemah gemulai gitu. Enggak satset dasdes gitu, tapi harus perhitungan guys, satset dasdesnya. Jangan nanti apa-apa ditabrak. Nah itu di Sulawesi. Jadi ayo kita bergerak. Bergeraknya jangan fokus di uang, tapi fokus di orang. Kalau saya lihat Gresik, Masya Allah sudah datang segini. 1 kepala Paskas membawa 5 kepala Paskas lagi. Masya Allah keren. Ya, Surabaya juga datang. Masya Allah ya. Jadi sebagai orang tua yang sudah bau tanah, rasanya geram kalau ngelihat anak-anak muda yang pergerakannya kurang maksimal. Karena memang harus dari hati. Makanya full heart, full time itu tidak harus jiwanya ada di situ, tidak harus raganya ada di situ. Bisa idenya, bisa inspirasinya. Boleh sedikit saya cerita Bang El tentang Pinrang. Kemarin kan saya penasaran. Saya bidik tuh 2 orang, pasti itu orang ASN gitu. Nah ternyata benar. Izin bertanya, Bang, ya apa Bu? Coba saya dikasih dong testimoni bagaimana seorang ASN bisa semangat menjadi Paskas. Pada saat kami datang kan beliau menyambut kami. Apa yang berjalan? Bu, saya kalau sudah ada acara Paskas, saya tinggalkan semua pekerjaan, saya sudah di Paskas. Nanti kalau ditelepon dari kantor, dia bilang gini, ini di mana? Saya di Paskas. Sudah nggak berani. Itu pimpinannya Bu. Dan nggak berani. Karena ternyata benar saya kaitkan dengan teman saya dulu waktu beliau ASN. Perkaranya pakai jilbab Bu. Dulu ASN ada aturan di Magetan, pakai jilbab dimasukkan di dalam baju. Saya masih ingat. Beliau langsung ajak saya, temanin saya Ustazah, ngapain? Matur ke pimpinan. Mau ngapain kepala dinas? Aku mau bilang, Pak, saya pakai jilbab nggak akan saya masukkan, walaupun itu aturan pemerintah. Kalau gara-gara ini saya harus dikasih SP atau SK saya untuk diresign, kami tunggu. Alhamdulillah nggak dipecat. Artinya apa? Butuh keberanian untuk mengatakan yang hak. Itu yang saya tangkap. Nah, yang kedua, ada Bawaslu. Waktu itu kan masih hangat pemilu. Sudah pemilu? Belum ya? Mari kami berangkat tuh, belum pemilu yang kami berangkat itu. Bawaslu yang sibuk-sibuknya acara pada saat itu karena ada tamu Paskas, beliau tinggalkan. Beliau untuk berkhidmat di Paskas. Nah ini yang perlu kita contoh, semangatnya luar biasa. Dan yang satu lagi adalah ASN petugas rutan.
Nah, petugas rutan ini beliau mampu mengajak napi untuk menjadi ota. Nah, semua napi yang di bawahnya beliau sudah menjadi ota semuanya. Nah, ini menginspirasi, di mana kita ada di situ ya tebarkan kebaikan. Beliau bergerak ngajak napi setiap hari untuk bisa infak walaupun 1.000. Kan saya nanya, kan napi nggak punya uang, siapa tahu Bu, napi nggak punya uang, ada uangnya juga itu, kadang-kadang terima kiriman gitu. Oh alah ya, akhirnya kirimannya itu bisa untuk diinfakkan, diinfak subuh setiap pagi sudah dikasih kencreng untuk dimasukkan. Nah artinya kalau di antara kita mungkin saya secara pribadi masih ada jarak, masih belum full time untuk aku di Paskasti mau ngapain ya gitu, berarti pulang nanti segera muhasabah. Kira-kira aku di Paskasti karena pengen bajunya yang hitam, apa aku karena ikut-ikutan, apa karena itu panggilan. Maka temukan dulu strong why-nya secara pribadi, setelah itu nanti bisa ngajak. Nah ini yang mohon doanya, mudah-mudahan nanti ilmu KPPS ini saya sedang diskusi juga sama Bang Samad sama Kiai Sahid kemarin minta ilmunya saya japri itu gimana untuk mengimplementasikan ini. Bu Sri sudah ada berapa kecamatan? 18 kecamatan. Ambil dulu gerak 1 kecamatan. Oke siap, kecamatan Magetan. Nek belum berani ke tingkat kecamatan, desa dulu. Alhamdulillah sudah. Sekarang kemarin saya berproses untuk 1 desa namanya Kelurahan Bulukerto itu dari lurah, RW, RT. Nah ini sedang hari ini sebetulnya sore ini kami diminta lagi untuk presentasi. Qadarullah rezekinya saya harus ada di sini. Jadi yang bisa saya sampaikan khususnya untuk Sulawesi, Masya Allah, kalau penjenengan sering mendengar, pernah diceritakan oleh Ayahman tentang ada orang pasang story dan siapapun yang sudah membaca storynya langsung ditelepon. Jangan hanya lihat story saya, mau infak berapa. Jadi kalau yang lihat itu 99 orang, ya 99 itu ditelepon satu-satu. Jangan hanya lihat story, kamu mau infak berapa? Nah gitu kan bahasanya beliau. Nah berani nggak kita? Oke keren, berani Bang. Berani Bu, sudah saya mulai Bu. Alhamdulillah walaupun baru 2-3 langsung infak gitu nggak. Nah nanti dari infak langsung diajak Bu. Saya gitu, Bunda kan sudah infak nih, yuk kapan-kapan kita ketemuan, bahasa saya gitu. Ketemuan yuk, ngapain sudah mau ketemuan? Ya kita ngobrol-ngobrol supaya tahu Paskasi itu apa, GIB itu apa. Kalau nggak ketemu kan nggak bisa. Saya sibuk, nggak apa-apa sibuk, kami datang ke kantor nanti. Padu istirahat jam berapa? Pepet terus sampai akhirnya kita ketemu. Nggak kurang akal ya? Ya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Banyak orang-orang baik yang ingin menyampaikan di sini. Ada kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf lahir batin. Kalau saya nggak punya catatan terus terang, buku saya kosong sampai saat ini. Yang punya catatan adalah orang-orang yang kemarin ngerekam dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa ditayangkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Masih semangat? Semangat untuk apa? Bergerak. Kalau ditanya masih semangat? Masih. Semangat untuk apa? Bergerak terus. Bahkan saya ini sedang memompa diri saya, pokoknya ini orang terkapar di atas tempat tidur terus bergerak gitu ya. Doakan ya mudah-mudahan saya sehat, kami sehat semuanya, semua yang hadir semua ini sehat, dan insya Allah safar penjenengan jangan lupa benar Bu, doa orang safar itu dijabah. Alhamdulillah saya pulang dari selama dalam perjalanan dari Balikpapan menuju bandara, kebutuhan terus beras saja kita hari ini apa kakak? Kalau santrinya 500.000 harus 1.000 kali 7, sepertiga dari doa kami sudah dijabah ada sama Allah, sudah tereksekusi maksud saya. Nah itu kan doa kita semuanya. Jadi nanti yang sudah banyak paskasnya terus banyak bergerak. Dan satu lagi, ojo baperan. Nah itu kan saya namanya kalau untuk mengingatkan kebaikan ojo baperan, sungkan gitu. Maaf ya, ini orang tua. Anggap ini orang tua yang
Kami masih suka nangkep teman-teman yang dikatakan pasukan amal soleh, minum masih pakai tangan kiri. Nah, iki juahe orang tua itu begini. Karena saya berharap apa yang saya sampaikan ini nek dilakukan saya dapat cipratan amal solehnya. Teman-teman, minumnya tangan kanan. Sesibuk apapun tangan kanan ya, sampai saya bahasa ke anak-anak itu yang masuk ke mulut diantarkan pakai tangan kanan. Biasanya saya ngeliat tuh mesti pas minum. Karena cara buka botolnya keliru. Botolnya ning tangan kiri, tutupnya ning tangan kanan. Pegah balik akhirnya glegek-glegek, setan masuk. Kan katanya pasukan amal soleh. Nah, yang kecil ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.